melihat, memeluk erat dengan kesuciannya, dengan kemesraannya, lembutnya, disambut dengan yang mendengar itu, diri Nurullah itu satu keheningan mutlak yang pian dapat. Inilah kedudukan nikah batin sejati, adanya hak abadi, adanya kadada dua, kadada tiga, kadada nama dan kadada tempatnya. Yang mengadakan pesta atau aruh nangganal itu adalah ketentraman dan kedamaian yang ada dan nyata pada diri sendiri. Nampak nikah batin tuh di sini nagena jadi rahmatan lil alamin, bernama diri Adam. Berlakulah kasih sayang si Hawa. Nah, ini. Nah, ini asli. Nah, Adam berlaku kasih sayang Siti Hawa. Apa nampian dapat anugerah rasa yang nikmat? Tuh yang sebenar-benarnya lah. Apalagi dah. Simpun kalau lah. Simpun nih lah nikah batin yang sejati, yang hak nih lah. Paham aja kalau nih lah. Jadi untuk pembahasan yang berikutnya, Bang Said akan menjawab pertanyaan dari sahabat. Kosong tapi isi, isi tapi kosong. Ini konsep pengamalannya kayak apa, spiritualnya kayak apa, hari-harinya kayak apa. Ada bunyi hentakan nafas, bunyi desahan nafas, ada kalau bunyinya juga ada. Nina logika dipakai, kecerdasan intelektual dipakai, kecerdasan yang diberi Allah Ta'ala itu sebagai manusia yang berakal, afala ta'qilun, itu dipakai. Jahir kalau itu. Itu dulu lah, mungkin bisa dipahami dulu. Sesat itu, makanya baiat yang diambil guru-guru ketika memandang murid-muridnya seorang perempuan nang bagus, nang elok, nang cantik, nang bungas, berpikirnya menggunakan ini karena sahnya, karena kita sudah ma'rifati lepas dari hukum mangaramput sesat. Ini nikah batin yang sesungguhnya. Nikah batin yang sesungguhnya itu kesatuan erat, pelukan erat di dalam kerinduan yang mendengar, yang melihat. Pian sudah paham nih lah, makanya diucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nang mendengar, nang melihat. Setelah itu maka disambung. Nang orang nikah nang dilajari guru tuh, nah itu simbol aja sebenarnya, tapi dipahami secara jahir. Assalamualaikum Babu Rahman, Assalamualaikum Babu Rahim. Ini kita paling-paling nih, kita paling-paling lelakiannya nang menyambat Assalamualaikum Babu Rahman, Assalamualaikum Babu Rahim. Biniannya ada nang tepaling gini, terserah aja, pakai hasil itu kuat-kuat. Mun bagi pribadi Bang Said nih kada memakai, karena ini bukan nikah batin. Sama aja pian ijab kabul lawan nang diajarkan secara fikih itu sama aja ya, sifatnya jahir jua. Itu nah sifatnya tuh nah jahir jua. Apa yang diklaim sebagai nikah batin tuh apa? Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Nah, bujur-bujur tolong nih renungin nah. Bang Said ini setransparan. Walaupun Bang Said ini harus menerima berbagai macam hujatan, berbagai macam protes
yang secara langsung berhadapan maupun secara sifatnya. Ini terbaru dari YouTube. Bagi pemirsa, penonton, dan penikmat, serta pengguna YouTube yang kami hormati, Anda bisa mengucapkan terima kasih kepada channel YouTube yang Anda sukai, dan Anda anggap sebagai pemberi hiburan atau manfaat pada Anda. Ucapan terima kasih itu sudah kami sediakan di bawah video yang sedang Anda tonton. Cobalah Anda geser bagian like, komen, share, dan seterusnya sehingga Anda menemukan tulisan bertuliskan terima kasih atau super thank, dan langsung Anda tekanlah tombolnya, serta beri ucapan terima kasih dan hadiah kepada channel yang Anda sukai dan Anda anggap sebagai pemberi manfaat kepada Anda. Ucapan terima kasih Anda kepada pemilik channel atau konten kreator yang Anda sukai, dan Anda anggap memberikan manfaat pada Anda sebagai penghargaan Anda yang tiada nilai dan tiada batasnya. Selamat mencoba dan selamat berpartisipasi dalam YouTube kami, dan ikutilah panduan dalam video ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan dukungannya kepada channel yang Anda tonton pada saat ini. Sayyid Ahmad Al-Waris TV Edukasi Nusantara tercinta. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira innallaha ghafurur rahim innallaha sami'ul alim. Ila hadratin nabil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al-fatihatu ila syiyadina Rafa Rasulina Mubakar Umar wa Usman wa الفاتحة والفاتحة إلى شيء من الشعب لقد وعظيم من علم من الشيء محمد أرسط البنجري شعنق مفتح زي محمد من علم وانيري والفاتحة إلى شيء الفاتحة والفاتحة إلى شيء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam cinta kasih dan sayang semesta senusantara. Salam laku murni menuju suci, laku suci menuju abadi. Salam cerdas selaras, rahayu, 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 sahabat senusantara. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali dalam satu wahana channel, yaitu channel Sayyid Ahmad Al-Waris TV. Dan alhamdulillah kita harapan selalu di sini, selalu di dalam
rahmat, barakah, hidayah, serta limpahan kesehatan, rezeki, inayah, keberkahan, anugerah, keberlimpahan diri Maha Suci. Amin, amin ya rabbal alamin. Para sahabat kesemuanya, melanjutkan daripada penyampaian yang terdahulu, Bang Said dulu pernah menjawab sebuah pertanyaan, yaitu dari sahabat yang tertinggal kemarin tentang kegunaan Fatihah kepada para wali-wali Allah Ta'ala. Dan untuk tajuk sekarang ini, Bang Said mau menyampaikan suatu keadaan atau ajaran yang begitu fenomenal di dalam ajaran ilmu ketuhanan, yaitu yang dikatakan nikah batin. Nah, nikah batin ini banyak diajarkan baik secara majelis maupun secara privat ataupun mujakarahan. Itu diajarkan orang-orang bahari, tatuha bahari. Namun fenomenanya sekarang ini sudah banyak diselewengkan, entah pengetahuan dari guru itu sendiri ataupun pengetahuan yang tiada memadai. Nah, ini karena ajaran nikah batin yang sebenarnya tidak seperti yang beredar banyak sekarang ini diajarkan di majelis privasi maupun mujakarahan. Kadang kaya itu ajaran nikah batin ini, yang sejati ini, yang hak ini, yang benar ini kada banyak orang tahu. Karena apa yang dikatakan nikah batin ini kada terlihat, tapi ini diselewengakan oleh maksud diri keduniawian. Jadi pertama dulu ulun akan menjawab apa kegunaan Fatihah dalam kita orang-orang spiritual, pengenalan jati diri kita yang sebenarnya. Kegunaan Fatihah itu apa? Satu kata aja Bang Said mau menjawab, sebagai penghormatan diri kepada diri lah, kepada penghormatan diri kepada diri, karena Fatihah itu bercerita tentang diri. Mudah-mudahan suatu masa Bang Said akan mengungkap rahasia Fatihah kepada diri. Itu sebagai penghormatan, cinta, kasih dan sayang diri kepada diri lah. Nah, itu gunanya Fatihah kepada para wali. Dan semoga juga apa yang ada di dalam dada daripada para wali itu dilimpahkan pula lah ilmunya kepada diri kita, dihujamkan di dalam dada, di dalam sanubari kita, ilmu rahasia yang tersembunyi daripada para wali-wali itu sendiri. Telah singkat Bang Said di sini menjawab, karena tajuk kita pada saat ini adalah nikah batin sejati. Sebelum kita beranjak jauh untuk memasuki yang namanya ranah nikah batin sejati ini, Bang Said di sini akan menjelaskan kata nikah terlebih dahulu. Nikah bahasa nang mudah dipahami, ya kan? No, kalau pina kena kan kata-katanya sulit dicerna. No, menyatu
Nah itu dulu nang nyaman dipahami, karena kosakata ini ngali dipahami lalu salah tangkap. Menyatu, bersatu padu. Nah paham kalau lah. Itu aja yang kawa dipahami secara harfiah. Karena sudah Bang Said ulaskan secara konsepsional pada video yang terdahulu di bawah nih. Nah itu kan konsepsionalnya itu dengan menggunakan teks Google. Namun ada para sahabat yang menginginkan Bang Said sendiri yang menjelaskan, padahal sebenarnya itu konsepsional yang sudah ditulis dalam bentuk tulisan bahasa Indonesia. Sedangkan penjelasan Bang Said di sini lah ini menggunakan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa Banjar. Karena konsepsional itu Bang Said dulu harus menggunakan pikiran untuk menulis, untuk memadukan dengan teks Google. Nah sekarang Bang Said langsung menjelaskan beda. Makanya kan di sini Bang Said membedakan, ini konsepsional Bang Said buat secara konsepsional, tapi secara vlog penyampaian, nah ini secara pengalaman spiritual. Nah ini langsung lah. Makanya Bang Said kan menggunakan kata-kata yang mudah dipahaminya. Nah, yang kedua, di sini ada yang namanya nikah zahir, bebinian lawan lelakian. Ada yang dikatakan nikah batin. Nah ini adakah kada nikah batin dulu? Itu dulu. Nah nanti kita jawab. Tapi memahami tentang nikah zahir ini dulu. Nah menyatukan antara dua hati yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Nah, di sini ada yang dikatakan syarat sah nikah dulu lah secara zahir nenek, ya kan? Ada itu namanya dua orang mempelai. Pertama dulu Islam, ada laki-laki ada perempuan. Ini yang ahli-ahli fikih lah. Kalau misalnya ada kesalahan dari kata Bang Said inilah, komen di komentar nih yang ahli-ahli fikih, mungkin penghulu kan yang untuk menikahkan ya lah. Komen ya. Karena Bang Said kurang mendalami tentang masalah fikih. Karena Bang Said orang kada sekolah. Kayak itu nah. Lah dulu lah. Jadi pertama itu Islam. Ini syarat sah nikah dulu. Kan ada syarat sah, ada rukun nikah, ada sunat nikah. Ini syarat sahnya nikah itu dilaksanakan. Artinya kalau di asisi itu nikah gitu nah. Kan karena ada rukun, ada sunahnya gitu nah. Nah syarat sah itu Islam dulu. Yang kedua ada laki-laki, ada perempuan, ada dua orang saksi yang jujur dan adil. Yang ketiga adanya mahar, adanya ijab dan qabul. Nah ini dulu syarat sahnya dulu. Sebab apabila kadang ini kada terjadi nikah, karena yang merangkum rukun dan sunnah itu syarat sah dulu. Hanya baru ada rukun dan sunnah. Kada kawa hadir rukun nikah itu lawan sunnah tuh kada kawa dulu, mun kada syarat sah. Seberataan hukum fikih kayak itu matur. Nah lalu di situ kan Islam, artinya orang hendak nikah tuh bersyahadat dulu. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nambah itu kan ada lelakian, ada bebinian yang saling mencintai, saling menyukai, bukan dipaksa. Ada dua orang saksi yang adil dan jujur. Nah, tertinggal tadi Bang Said adanya wali nikah. Wali nikah nih bisa orang tua lah, bisa juga jar orang bahari itu napa ya? Nah hakim kadi, nah tuh kalau menikahkan tuh kalau kita penghulu lah. Nah itu, tapi itu kan ulasannya di fikih lah. Bang Said kada banyak mengungkap tentang fikih inilah, karena kita berbicara tentang jati diri spiritual. Ini mukadimah pembukaannya aja dulu. Jadi di situ ada izab dan kabul. Nah, lalu ada mahar jar. Nah itu masuk rukun dah mahar tuh.
Jadi seberataan itu bersatu di dalam yang namanya keadaan nikah zahir. Nah sekarang Bang Said ungkap nikah batin, fenomena yang diselewengkan dulu. Lalu nikah zahir ini kan ada sosok, ada benda, ada sesuatunya. Sedangkan nikah batin tuh ada sosok, ada bendanya. Batin bro, ada terlihat, kada nampak, iya kah? Nampak lah, kada. Nah, lalu yang unik dan aneh ini aneh sekali, diajarkanlah oleh guru. Ujar guru, bila sudah tuntung nikah nang jahir, baik itu di instansi kantor yang menangani tentang munakahat atau pernikahan, ataupun di rumah dengan penghulu lah, kena berduaan di dalam kamar. Nah banyak tata caranya nih yang diajarkan. Ini digarani sidin nikah batin. Dulu bukalah, ada yang mengatakan baudo dulu, limbah baudo bahadapan lalakian lawan babinian. Lalu di situ mengucap kata ini kan ada nata paling mengajarkan nang lalakian bersalaman dulu kita. Nah lawan babinian si pembelai ini, nah bersalaman dulunya. Mbah bersalaman, lalu mengucapkan istighfar, mengucapkan fatihah, lalu membaca kalimat syahadat, satu kesatuan yang utuh, satu kesatuan yang utuh. Mana ada nang menyambat lalakian nang mengucap asyhadu alla ilaha illallah, lalu babiniannya mengucap Muhammad Rasulullah, disahutinya gitu, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapaling bian tu tapaling. Karena kita urai nikah batin yang sesungguhnya lah. Kenapa yang sesungguhnya? Memang tapaling itu simbolik yang diulah tuan guru sekira memahami nikah nang sebenarnya tuh nang kayak apa untuk pengenalan jati diri. Jadi di sini diajarkanlah tentang tata cara keadaan daripada nikah batin yang sesungguhnya sebenarnya, cuma dipahami ini secara jahiliyah aja. Nah, yang terpaling tuh di mana ajar Bang Said nih? Sebenarnya asyhadu alla ilaha illallah itu diucapkan oleh sang mempelai perempuan. Kedudukannya nurullah bagi babinian. Sedangkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu kedudukannya di lalakian. Jadi babiniannya dulu nang menyambat, bukan lalakian. Nah, kedudukannya Nur Muhammad itu. Nah, lalu boleh ia melakukan layaknya suami istri. Ada juga nang malajari lucu. Nah, nang hendak kayak ini nah ulun ilustrasikan jelah kada layak ulun nyambat nang hendak kayak ini nah ini mengucap nang kayak ini juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah nang kayak ini lepas dari ajaran yang sebenarnya, bukan nang kayak inilah. Ini bila ada terdapat nang kayak ini yang diselewengakan. Nah ini yang diselewengakan, maka sah ini nikah di dalam pandangan Allah Ta'ala, di dalam batin. Kadada jahir juga berataan bukan batin tuh, ada sosok lo, ada ningininya, ada orangnya, ada kelakuannya. Oh kada berhuruf, kada bersuara, bersesunyian di situ mana ada bunyi hentakan napas, bunyi desahan nafas, ada kalau bunyinya juga ada. Nina logika dipakai,
kecerdasan intelektual, dipakai kecerdasan yang diberi Allah Ta'ala itu sebagai manusia yang berakal, afala ta'qilun, itu dipakai jahir kulon itu. Itu dulu lah, mungkin bisa dipahami dulu. Sesat itu, makanya baiat yang diambil guru-guru ketika memandang murid-muridnya seorang perempuan nang bagus, nang elok, nang cantik, nang bungas, berpikirnya menggunakan ini karena sah dinya, karena kita sudah ma'rifatnya lepas dari hukum ngaramput sesat. Ini nikah batin yang sesungguhnya. Nikah batin yang sesungguhnya itu kesatuan erat, pelukan erat di dalam kerinduan yang mendengar, yang melihat. Pian sudah paham nih lah, makanya diucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nang mendengar, nang melihat. Setelah itu maka disambung. Nang orang nikah nang dilajari guru tuh, nah itu simbol aja sebenarnya, tapi dipahami secara jahir. Assalamualaikum Babu Rahman, Assalamualaikum Babu Rahim. Ini kita paling-paling nih, kita paling-paling lelakiannya nang menyambat Assalamualaikum Babu Rahman, Assalamualaikum Babu Rahim. Ubiniannya ada nang terpaling kayak nih, tasarah aja pakai has itu kuat-kuat. Mun bagi pribadi Bang Said nih kada memakai, karena ini bukan nikah batin. Sama aja pian ijab kabul lawan nang diajarkan secara fikih itu sama aja ya, sifatnya jahir jua. Itu nah sifatnya tuh nah jahir jua. Apa yang diklaim sebagai nikah batin tuh apa? Nah, itu yang harus kita pahami dulu nah, bujur-bujur. Tolong nih renungin nah. Bang Said ini setransparan. Walaupun Bang Said ini harus menerima berbagai macam hujatan, berbagai macam protes yang secara langsung berhadapan maupun secara sifatnya yang elektronik, sosial media. Nih, ini nah yang sebujurnya maksud orang tua bahar itu melajari kayak itu tuh bukan sagan dipraktekkan, kada sagan direnungi. Nikah batin nang ini nah kada ada huruf, kada ada suaranya. Nah, asyhadu alla ilaha illallah jatuh pada nang mendengar. Asyhadu anna muhammadar rasulullah jatuh pada nang melihat. Asyhadunya di mana? Diri ilmu, keheningan mutlak itu. Itu dulu lah dasar nih supaya paham dulu. Yalah, paham dulu lah. Nah, dulu Bang Said minum dulu. Lalu kan ada ucapan di situ, Assalamualaikum, salam sejahtera atas kamu, pintu daripada kasih. Assalamualaikum Babu Rahim, selamat sejahtera atas engkau, atas kamu, atas ikam, atas pian. Sama aja bahasanya nih lah. Pintu sayang, ya kan, ada kasih, ada sayang. Cintanya di mana mandak pada penyaksian si ilmu tadi itu kena. Ulung terangkan tunggal dikitan supaya paham. Jadi nikah batin ini terjadi pada diri pian sendiri, tunggal adanya. Karena diri yang sejati itu kada lelakian, kada bebinian.
namun dua nama yang berbeda menyatu dalam pelukan kemesraan diri ilmu keheningan mutlak itu. Pahamlah di sini dulu lah. Pahamlah. Jadi assalamualaikum Babur Rahman itu kepada nang, ayo Babur Rahman yang mana? Kepada lelakian kasihnya, lalu sayangnya kepada bebinian. Assalamualaikum Babur Rahim, kedudukannya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu kedudukan yang pas sudah nih lah. Nah jadi ulang nih lah, asyhadu alla ilaha illallah itu sama dengan kedudukannya assalamualaikum Babur Rahman. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah kedudukannya sama dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah jadi kan lengkap nih kalimat syahadat nih. Kalimat syahadatnya kada berpisah kayak itu juga lelakian lawan bebinian yang melaksanakan pernikahan itu kada terpisah lah. Itu adalah ini hakikat syahadat ini kada berpisahan antara Muhammad dan Allah, kada berpisah ke tujuan nang mendengar nang melihat tu esa lah. Jadi kedudukan Muhammad Rasulullah tu pada nang melihat. Nah, assalamualaikum Babur Rahim itu kedudukannya mungkin ada bang saya revisi lah, kedudukannya di lalakian. Babur Rahim ini sayangnya, kasihnya ini kepada babinian. Kasih tuh karenanya memberi, kedudukannya pada asyhadu alla ilaha illallah. Ini kedudukannya konsepsionalnya, nah itu babinian. Jadi nang melihat itu di lalakian, nang babinian di nang mendengar, kedudukannya nurullah, nur Muhammad, berpelukan antara nur Muhammad kepada nurullah menjadi satu kesatuan wujud yang nyata disebut kesucian diri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu supaya ini bisa dipahami. Nah, konsepsional ini kan terkadang Bang Said menggunakan akal dan pikir yang memang harus ulun selaraskan dengan konsep-konsep orang bahari. Makanya terkadang bisa ada kekeliruan. Lalu yang namanya nikah batin yang sebenarnya satu kesatuan diri nang melihat, diri nang mendengar. Kayak apa nikahnya nih? Nikahnya ya apa nih? Caranya nih, cara menikahkan nih, nang mendengar nang melihat nih. Kayak apa cara menikahkannya? Menikahkannya kayak mana? Bandanya kada kelihatan, wujudnya kadeda, bukan darah, bukan daging, bukan urat, bukan tulang, bukan sumsum, bukan otak, bukan sosok. Apa nih? Lalu kita ambil ke fikih pulang. Masih sekira selaras dengan fikih nih. Pertama ada mempelai lawan bebinian. Kalau yang pertama tadi kan sudah Islam nih, syahadat tuh kan Islam dah tuh, pernyataan Islam kan, syahadat tuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya jangan dirubah-rubah syahadat tuh, keadaan diri itu pun ada yang merubah syahadat, hancur diri, binasa diri. Nah, lalu ada mempelai laki-laki dan perempuan. Simboliknya sekali lagi simboliknya, nah jangan salah tangkapnya lah, simbolik lalakian bebinian tuh simbol.
Diri nang sejati itu binian kah, lelakian kah? Adalah tidak perempuan, tidak laki-laki. Hanya nama simbolik, nang mendengar, nang melihat, laki-laki kah, perempuan kah? Makanya yang dicontohkan ini simbolik, ilustrasi. Makanya disebut konsep. Konsep kan kok dipakai dalam keseharian tuh nang sejatinya. Nah ini dulu pahamilah bujur-bujur nih. Mungkin bisalah dipahami lah. Nah itu dulu lah. Lalu ada dua saksi yang adil dan jujur. Ini dua saksi ini nang mana? Nah ini di sini masuk nih, ada wali nikah nang menikahkan, adanya ijab dan kabul, dan adanya mahar. Mahar nih nang menentukan menggiringnya wali lawan dua saksi nih. Apa maharnya nih? Cara nih mahar nih menikahkan nih, cara nih apa maharnya? Kepasrahan pian, penyerahan pian, bahwa mata nang melihat, di balik mata nang melihat nih ada nang melihat, di balik telinga nang mendengar nih ada nang mendengar. Nang mendengarnya kada berwujud, telinga berwujud, ada rupa, ada bentuk, mata berwujud, nang melihatnya kada berwujud. Nih pian pahami ini sebagai mahar dulu pian. Mun hendak menikahkan antara nang melihat nang mendengar. Paham di sinilah. Namun kada paham, lebih tanyakan melalui media Bang Said, baik media chat pada channel ini ataupun media via WA Bang Said lah, karena terlalu panjang durasi apabila Bang Said mengungkap ini terlalu panjang kayak itu. Nah, karena banyak bahasan yang perlu Bang Said bahas juga. Nah, lalu di sini ada yang namanya dua orang saksi yang adil dan jujur. Yang adil dan jujur itu satu jadi wadah pian, tapi dua nama, satu tapi dua nama. Dua nama yang mana? Yang mana? Nang tahu, nang kedua ingat atau kesadaran. Nih yang jujur, kesadaran pian jujur, nang tahu tuh jujur, adil, dia selalu memberikan rahman dan rahim, rahmat dan hidayah serta syafaat. Nih yang pian kenali dulu bujur-bujur, sekira pas nikah batinnya. Paham nih? Pahamilah. Nah, itu pulang ada wali nikah. Nah, lalu dulu kami bahari waktu belajaran dulu pernah batatakunan, kita tuh bawa panderan lawan kekawanan Adam lawan Hawa tuh siapa nang menikahkan. Lalu ada yang menjawab Siti Hawa lawan Adam itu dinikahkan Allah Ta'ala, baikung Allah Ta'ala sebagai wali. Nang mana walinya? Nang kada berhuruf, kada bersuara, nang mana? Wadah pian ini nang mana? Keheningan mutlak itu nang ranai bener, diam tuh walinya tuh, penyaksinya sebagai penyaksi itu juga. Jadi satu, kalau satu kesatuan utuh ya. Kalau dia yang menjadikan dirinya sebagai pernikahan, dia pula yang menjadi wali. Satu kalau orangnya nih, satu loh, satu lah. Nah ini yang pian sadari bujur-bujur dalam keseharian pian tuh nikah batin bujur-bujur
bila pian. Jadi poros kesimpulan nikah batin ini menyatunya antara nang melihat nang mendengar, selarasnya antara nang melihat nang mendengar, hadirnya diri ilmu itu, kesadaran pian itu, yang murni itu, pada yang hening itu, keheningan mutlak itu, diam dengan kesunyian yang tiada pernah berujung, tiada pernah berakhir, tiada awal dan tiada akhirnya. Di situ nikah batin yang tiada nama dan tiada tempat. Tuh yang sebenar-benarnya hari-hari itu pian. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, aku halalkan pernikahan itu dan aku membenci perceraian itu. Nah, dibencinya Allah Ta'ala, apa maksud benci? Benci Allah Ta'ala ini bukan benci makhluk. Makhluk itu muar melihat. Allah Ta'ala kada bahasa simbolik Quran, bahasa tersurat yang sebenarnya tersirat. Allah Ta'ala itu kada menyukai orang-orang yang di dalam kebencian. Kalau secara jahir kan orang bercerai itu pastinya ada kelis, ada hual, ada kebencian. Sama amunnya pian tak keluar dari nang melihat, tak keluar dari nang mendengar, pasti di situ ada kebencian, ada keresahan, ada gundah gulana, ada macam-macam ABCD bla bla bla, pasti kan. Cerai itu pian dengan diri sejati sebagai nikah yang sempurna, nikah sejati yang hak dan yang benar. Jadi Bang Said di sini kada perlu menggunakan kata-kata konsepsional lah, ini langsung nih langsung ke diri. Mudah-mudahan nih kalau dipahami, bukan nang kayak pemulaan nang Bang Said jelaskan tadi lain. Itu jahir juga biar dipadahkan batin lah, lain tetap sosok itu jahir ngarannya. Tapi ini kau lah dikatakan jahir. Ada pian waktu keadaan nang kayak itu, nah keadaan nikah yang sempurna itu pada diri pian, sejatinya nikah batin itu pian nang kayak apa? Itu kayak apa pian? Itu dahulu. Nah, nikah batin itu adanya di diri pian sebenarnya, bukan di diri siapa-siapa. Itu nah. Jadi disinilah keadaannya yang sebenar-benarnya terjadi. Itu dahulu lah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata daripada diri Bang Said di dalam penyampaian, dan mohon maaf kalau ada alim ulama atau guru-guru nang Bang Said jelaskan ini ada apa namanya, kalau bahasa kita tuh ada kurang enak mendengar, sebab Bang Said ini menyampaikan yang sebenar-benarnya, menyampaikan kewahyuan yang sebenar-benarnya sesuai dengan Quran. Wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah, dan diciptakan di antara kamu itu cinta dan kasih sayang. Cintanya kepada diri ilmu, kasihnya kepada diri nang melihat, sayangnya kepada diri nang mendengar. Diri ilmu kembali kepada diri nang melihat, diri nang melihat memeluk erat dengan kesuciannya, dengan kemesraannya, lembutnya, disambut dengan yang mendengar itu, diri Nurullah itu satu keheningan mutlak yang pian dapat. Inilah kedudukan nikah batin sejati, adanya hak abadi, adanya kadada dua, kadada tiga, kadada nama dan kadada tempatnya. Yang mengadakan pesta atau aruh nang ganal itu adalah ketentraman dan kedamaian yang ada dan nyata pada diri sendiri. Nah,
nampak nikah batin tuh di sini kena jadi rahmatan lil alamin, bernama diri Adam. Berlakulah kasih sayang Siti Hawa. Nah, ini. Nah, ini asli nah. Nah, Adam berlaku kasih sayang Siti Hawa. Apa nang pian dapat anugerah rasa yang nikmat. Tuh yang sebenar-benarnya lah. Apalagi dah. Simpun kalau lah. Simpun nih lah nikah batin yang sejati, yang hak nih lah. Paham aja kalau nih lah. Penuh itu. Jadi untuk pembahasan yang berikutnya, Bang Said akan menjawab pertanyaan dari sahabat kosong tapi isi, isi tapi kosong. Ini konsep pengamalannya kayak apa, spiritualnya kayak apa, hari-harinya kayak apa. Tunggu penyampaian pada yang berikutnya. Karena apabila ini dipahami sebagai konsep aja, lalu dicerna oleh pikir, kosong itu apa, isi itu apa, maka tersesat jalan, tersesat kedudukan di diri. Kadakawa kembali ke jati diri, kadakawa memahami, menyadari kehidupan yang sejati. Itu ya dululah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon halal, mohon ridhonya sahabatku senusantara kesemuanya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kesadaran sehingga kita menyadari kepada diri yang telah lupa. Kita nih lupa aja akan jati diri kita. Jadi jalannya untuk menyadari itu kita mengalami dulu, menjumpai baru menyadari lah dulu itu. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara kamu diciptakan cinta dan kasih sayang. Intinya nikah sejati, abadi, suci, sempurna, keheningan mutlak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam cerdas selaras, salam damai, salam laku murni menuju suci, laku suci menuju abadi. Salam satu keberadaan. Rahayu, rahayu, rahayu sahabat senusantara yang terdalam dari bangsa ini. La tutrikuhul absar wa huwa yutrikuhul absar wa huwal latiful habir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahu nabiyul karim. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sesungguhnya aku jua yang nyata. Allahul haq, Allahul haq, Allahul haq, Allahu akbar. Ini asli yang sebenarnya gitu. Tuhan itu kadang memerlukan apapun juga untuk kenyataannya. Ya, Kadang memerlukan apapun juga. Kadang memerlukan. Cuma sekira ada jalan,
sekira ada pemahaman lalu dititiakan, tapi kesudahannya semuanya tuh habis, termasuk sir Kau siapa Sulan tadi kan ayam nur kah, Abulan. jiwa kah, nyawa kah, ruh kah, bahkan tubuh sekalipun kada ada lagi, bahkan tentang cerita Tuhan, cerita Rasul, cerita Muhammad, cerita Allah kada ada lagi. Nah itu yang tinggi, yang bujur-bujur orang tuh sempurna. Karena bila seseorang itu telah mendapat kesempurnaan, bila bercerita tentang Tuhan, berarti ada yang dipertuhankan. Iya. Si Ulan tadi lawan siapa? Kada tahu kata dia, kada melihat. Kalau ada perkataan penyebutan Allah, berarti kan ada yang menyebut Allah, ada yang disebut pula. Kalau ada perkataannya Muhammad, berarti kan ada yang menyebut Muhammad, ada yang disebut Muhammad. Makanya kita kilas balik kejadian. Telah datang pada suatu masa, ayat Quran kan Al-Insan ayat 1, telah datang suatu masa yang telah datang suatu waktu dari masa pada manusia itu yang merupakan yang bukan sesuatu. Nah, sudah bukan sesuatu dititik beratkan, bukan sesuatu yang merupakan belum dapat disebut. Nah, artinya manusia ini sudah dikatakan, dihabarkan di dalam diri manusia tuh telah datang, telah nyata, telah diadakan dan dinyatakan adanya bukan sesuatu itu dan bukan merupakan belum dapat disebut. Pasti ada, berarti yang kita cari itu yang mana? Nah, di situ. Nah, lalu di situ banyak persepsi-persepsi, dugaan-dugaan, entah literatur dari Al-Qur'an, literatur dari ini yang mungkin pemahaman secara keilmuan. Lalu yang bisa kita ambilin yang kayak apa kan? Lalu terbagi-bagi ilmu ketuhanan ini pian. Ada yang cumanya mengambil batin, laisa kamislihi syai'un. Ada yang sudah nyata aja nya. Nang ada nih Bang, yalah. Nah, itu yang sudah ada nih Bang ginya. Nang ada nih Bang sudah. Nah, lalu kalau yang ada nih ya pulang yang belajar laisa, yang belajar nang kada kelihatan dia bukan sesuatu membahasnya. Nah, lalu pulang yang nang anu nih kamu kada nang ada nih Bang, ada laisa. Nah, di situ terbagi atas dua. Lalu sekira emang kita ngambil jalan tengah. Jalan artinya jangan sampai ada dua perkara tuh, ada yang bersifat kada kelihatan, kada nyata, yalah, ada yang bersifat nyata dan nampak. Nah, ibaratnya ketiadaan dan keberadaan lah ya. Nah, itu artinya adanya ketiadaan dan keberadaan. Nah, sekarang kalau kita amati cermati betul-betul pada diri kita nih, nah, yang berjalan pada ketiadaan tuh apa? Yang berjalan pada keberadaan tuh apa? Dan itu kada berubah-ubah. Nah, itu jadi lagi. Siapakah itu? Karena itu kita tuh poros diri kita, poros kita itu. Iya. Kalau bahasa itu intijat sudah. Nah, kalau anak dikatakan. Nah, itulah dia telah datang pada suatu masa. Nah, itu yang merupakan bukan sesuatu yang belum dapat disebut. Lalu kisah awal pulang dari awal. Ketika keadaan itu sebuah ketiadaan. Nah, ketika sebuah keadaan itu sebuah ketiadaan. Nah, perbendaharaan tersembunyi di situ. Nah, kenapa jadi
manusia ini bisa menceritakan ketiadaan, Iya. Iya. kan aneh. Iya. Tiadaan cuma Kawa diceritakan. Kenapa nih? Nah, dikarenakan ada ilmu di situ. Si ilmu inilah yang berada di ketiadaan. Si ilmu inilah yang berada di keberadaan. Maka itu yang bisa berbicara, itu yang berkalam, itu yang melihat, itu yang mendengar, itu yang berperbuatan, itu yang berperkataan, dan itu pula yang merasakan. Simpun di situ sudah. Nah, lalu pulang, apa sih kedudukannya ilmu ini pada diri pulang? Menjadi batinkah? Menjadi jahirkah? Kan kita? Iya. Elah, Iya. apakah ilmu ini si jahirkah? Atau si batin Si lah. batinkah? Iya kan? Iya. Nah, kalau orang menanggapi dengan pikirannya, ilmu ini pasti dipadahkannya batin. Batin memenangkannya ya secara pikiran lah. Ya, Iya. pasti ilmu ini dipadahkannya si batin. Si batin. Karena kada kelihatan. Kalau kelihatan lah gitu ya. Nah, sekarang kita kilas, Mbak. Itu kita tinggalkan dulu karena di penghujung tuh ada jawaban. Ya kan? Bermula asal muasal itu sebuah ketiadaan. Si ilmu ini masih berada di persembunyian, masih berada di ketiadaan. Nah, ilmu ini berada di ketiadaan, dia tahu keridaan apa-apa di situ. Apa kan? Dia tahu. Bahkan si ilmu itu Berarti ilmu tuh ada cuma ibaratnya kayak ada cuma ada tidak sesuatu Iya, apapun kau menyentuh. Iya, kalau menyentuh. Sampai ulun duduk di sini Eh, itu ada dan tidak bisa disentuh. Nah, sekarang ketika itu di sebuah ketiadaan itu, ilmu itu begitu hening damai, ada getaran, ada bunyi, lalu inya bersifat. Setelah inya bersifat, lalu bergelarlah ilmu ini nang mendengar. Nah, itu jalannya. Belum ada makhluk lagi nang mendengar, sifat nang mendengar. Nah, lalu setelah ilmu ini ada getaran, ada berarti suara. yang mendengar tuh sama getaran lah, anggaplah. Yang mendengar ini bisa ilmu, si ilmu ini nah disebut nang mendengar, si ilmu ini nang ilmu nih tadi disebut nang mendengar ketika ada getaran. Getaran ya. Nah, lalu getaran datang dari mana? Nah, ya, Getaran datangnya dari Dari ilmu. ilmu Oh, itu dari ilmu, juga. ya. Karena begitu heningnya secara kayak ulun misalnya di sesuatu tempat lah. Ada apa? Tubuh kada ada. Iya. Nah, gitu. Lalu ketika itu kan dari pergerakan hati ulun ada suara, Iya. otomatis kira dia menyuruh. Nah, itu. Kira dia menyuruh. Nah, lalu ketika itu bergelarlah si ilmu atau diri ulun ini nang mendengar itu awal. Iya. Lalu disebut nurullah, berkalimatkan la ilaha illallah, artinya la itu tiada, nyata aku jatuh ke ilmu, ilahanya tidak ilah terkecuali yang bernama Allah. Berarti yang mengarani ilmu Allah itu siapa? Ilmu. Nah, di sini kan terjawab dah. Iya. Tapi itu kada ada bunyi, Ini sudah berawak ini hanya kalau kita Allah la ilaha illallah. Nah, itu kada berbunyi lagi. Iya. Lalu kalau bahasa di situ mendengar. Lalu di ketika itu asalnya seperti hal keadaan orang tuh tidur kayak apa ya lah. Ulun karena kau ini memang ada ilmunya yang kau menjelaskan kata-katanya nih. Lalu tak terang
lalu oh nampak. Iya. Lalu si ilmu nang tahu itu bangaran nang melihat. Lalu bangarannya. Nah, itu. Yang berkisah pada saat ini itu si ilmu itu juga. Yang waktu semasa belum berbatang tubuh gitu. Nah, yang bercerita di Quran itu pun si ilmu itu. Lalu ilmu itu siapa? Nah, itu. Itukah yang dimaksud Tuhan? Kalau kita sebut ilmu itu Tuhan karena dia ada pada ketiadaan, lalu yang memadahkan ilmu Tuhan itu siapa pulang? Tepanggungnya lah. Nah, disinilah kesalahannya. Tepanggung. Lalu kembalikan ke ilmu. Lalu di situ ada, di balik ilmu itu ada dia. Nah, jangan ada kata-kata diskresi lagi. Tuhankah, hambakah, anukah, ada lagi. Nah, itu kedudukannya yang ada di situ. Nah, lalu setelah nang melihat, ada nang melihat. Nah, disitulah muncul pertama kali alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, itu di situ. Apakah benar aku nih sang tinggi, sang maha tinggi? Apakah benar? Qalu bala syahidna. Qalu bala, benar. Lalu yang membenarkan itu siapa? Yang membenarkan tuh iya nang melihat pada si ilmu tuh karena kenapa song. Nah, lalu ketika itu ada keinginan itu kada kawai juga sebab waktu sudah nang kayak ini kita memadahkan ada keinginan cerita itu. Nah, kalau kita kilas balik zaman dulu, zaman sebelum adanya makhluk yang kita bengaran manusia ini kan dulu banyak jadi kayak ruang tuh hampa, jadi kayak jadi macam-macam sampai terbentuk organ kita. Nah, lalu yang lain itu kada kawa ilmu nih kereda tajalli si ilmu tuh satu-satunya si tajalli ilmu itu pada kita. Makanya ku ciptakan manusia itu dengan sesempurna-sempurnanya karena asal takwin itu karena dari ilmu itu, si ilmu itulah, karena ilmu ini yang berhak kawa memberasihi berataan kekotoran yang ada pada diri manusia. Berarti ngaran takwa itu berarti ilmu. Iya, pas benar. Karena dengan ilmu itu kuncinya. Nah, lalu kita ambil yang ringkas ya gitu. Ketika manusia ini sudah ya kayak ini kan, lalu jahir menjahir dari sulbi bapak ke rahim ibu sampai bayi itu sehari lah. Nah, di situ dititipkanlah ilmu itu telah menjadi tubuh bayi itu. Jadi ilmu itu yang sebenarnya kan ilmu nang tahu itu kan ada di kita. Kita paham, merasakan. Lalu yang paham, yang merasakan siapa? Ilmu itu juga. Lalu yang sebenarnya ilmu itu, sebenarnya yang dimaksud ilmu itu nang dimaksud ilmu ulangi pulang. Ilmu itu telah nyata pada bayi. Iya. Nah, sekarang bayi itu berkembang sampai iya. Berarti ini ilmu. Ini. Nah, pertanyaannya, benarkah ini ilmu? Nah, di sini pertanyaan bala sahidnanya itu. Pertama, waktu kekosongan yang jerulen nang melihat bala syahidna, yang membenarkan nang melihat itu kan, waktu itu alastu benarkah ini tuh kan? Nah, dibalasnya sewaktu pembenaran di sini. Nang melihat tuh yang menyaksikan ini benarkah? Iya. Qalu bala syahidna, sedangkan ilmu ini sifatnya suci. Iya. Nah, benarkah ketika sudah di sini sucinya? Bilanya kada tertolak. Nah, itu jangan.
anuannya tah. ya. Makanya Allahu yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai, mencintai, kalau bahasa Allah itulah yang sebenarnya, kalau bahasa yang secara apa, secara bukan secara anu lagi, tafsir lagi, bukan secara dalil lagi, majlul, artinya yang tersirat bukan yang tersurat, artinya yang sebenarnya, yang suci dan bersih itulah Allah Ta'ala. Itulah Allah Ta'ala. Allahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bila Allah Ta'ala itu berkata, berperbuatan, disebut Muhammad. Karena perkataan dan perbuatan Allah itu suci. Suci itulah bengaran Muhammad. Itu kalau secara teori. Nah, benarkah ada di diri kita itu pembenarannya? Iya. Bala sahidinanya. Nah, itu. Tapi mengapa nih ibaratnya ilmu tuh mengadakan dualisme lah, ulang ibaratnya sebab akibat lah. Jadi Nah, ada sesuatu yang makna di situ ya, kalau ada baik, Iya. ada buruk, ya kan? Ada benar, ada salah, ada hamba, ada Tuhan. Untuk apa tuh dianu kan jadi ada Buat apa? Karena apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai yang maha tinggi, apa yang engkau jadikan tuh kada pernah sia-sia, maha Ya, batila. Tidak pernah batil, tidak pernah sia-sia. Artinya ada kan? Makanya kan itu malaikat kenapa jadi diadakan gitu. Kenapa Terus, malaikat pembawa wahyu? Iya. Kenapa malaikat pembawa rahmat? Maka Allah Ta'ala itu qiyamun binafsi. Kenapa Allah Muhammad itu sebagai kekasih Allah Ta'ala? Maka Allah Ta'ala itu ahad. Ya kan? Ada jawaban kan berarti. Ini kayak ini. Ibaratnya jadi setan apa Diadakan, jika lo kada mah diadakan kan? Iya. Kada jadi masalah. Jadi masalah. Oh, iyalah. Iya. Iblis kenapa jadi diadakan? Itu aja yang diadakan. Jangan kada diadakan mah ada masalah. Ada. Nah, ada jawaban. Oke. Jadi kalau kita bicara itu kan nyaman aja. Jadi setelah sang bayi ini lahir ke dunia, nampaklah tubuh suci ilmu itu. Iya. Jangan disambut Tuhan Iya. kayak Yesus Kristus karena ilmu kada pernah mengaku Tuhan dan kada pernah hanya mengaku hamba. Kada pernah. Ibaratnya sudah sedia. Sudah sedia. Iya, ada bangaran-ngaran. Karena itu yang bakal, itu yang kekal, itu yang kidam dan kodim. Karenanya bermuara pada sebuah ketiadaan, perbendaharaan iya. tersembunyi, bengaran nurullah. Kalau di kitab kepada yang terang, nampak kepada yang terang, Iya. yang melihat, artinya yang mendengar. Nah, disebut Nur Muhammad. Kalau kita sekira semua ajaran kawa dimasuk gitu, kau masuk awal di singguran kan. Ajaran Muhammad gitu. Lalu kan ringkas cerita gitu nah, terlalu panjang mana menano kan. Jadi sampai di bayi, ketika di bayi. Nah, bayi itu nyatalah ilmu di situ, dinampakkan Ya, ilmu. nampak lah ya. Tapi ketika itu bayi itu belum mengenal apa-apa. Kada tahu apa-apanya. Sebenarnya tak hijab lah kata-kata. Kada ada apa-apa, kada tahu apa-apa tuh, Bang. Tahu apa-apa lah. Nah, kenapa sih bayi itu dikatakan suci? Dikatakan suci karena belum bercampur, belum tahu apa-apa, belum memiliki apa-apa. Karena apa-apa di diri bayi itu hanya sebuah tubuh suci yang secara benar dan kenyataan itulah kenyataan si ilmu dengan kalamnya. Aku telah nyata. Nah, gitu. Lalu
Lalu pulang keterangannya gitu Pak. Itu belum ada jiwa lagi bayi itu. Belum ada jiwa. Lalu ketika si ilmu ini nah, yang telah nyata sehari itu pasti matanya mulai terbuka, telinganya mulai mendengar, sudah jahirlah kenyataan ilmu itu pada nang mendengar. Nah awal nang jalan tadi getaran tadi sampai terang tadi jahir di tubuh tuh mulai menampakkan diri nih, padahal menampakkan supaya diri, aku ini ada. iya. Lalu ingat tak ada keinginan. Nah disitulah mulai ada rasa. Pada keinginan ilmu juga pada itu. Iya, keinginan si ilmu. Betul benar. Tapi bayi belum bisa berlaku sekehendaknya. Tubuh masih lemah. Iya. Apa aja disuapin, tapi kehendak keinginannya masih ada. Kehendak keinginannya masih ada terus. Kada lambat disusui. Nangis kan. Sampailah ringkas cerita tubuh ini besar. Tubuh besar. Lalu di situ bertumbuhlah si ilmu ini, kadakawa disebut ilmu lagi di dalamnya tuh ada jiwanya. Kalau bahasa tuh diri yang semula berasal waktu dulu suci, ilmu ini nah suci. Ketika sudah ganal itu si ilmu ini redup berganti dengan jiwa anak-anak, jiwa remaja, jiwa pemuda sampai tua. Jiwa nih sudah nih bisa dikatakan jiwa. Lalu jiwa dia dari mana? Dari ilmu. Kan dari siapa? Dari ilmu juga. Dari ilmu. Dari ilmu. Sebab dari ilmu itu kan lalu tahu biasanya kan. Gitu, memang ilmu tahunya. Nah lantaran ada tahu itu, lalu ada kehendak. Iya, lalu ada kehendak, ada keinginan. Lalu bisa berpikir. Iya. Pertama akal dulu, pikir. Lalu ada gerunuman hati itu mulai. Lalu timbullah yang namanya jiwa. Ada akal, ada pikir, ada hati, ada. Lalu di situ kan keluar baik buruk dah kan. Keluarlah ya baik, buruk, susah, senang, gembira. Kilas balik pulang kita, kilas balik. Bisa merasakan baik, bisa merasakan buruk, bisa merasakan benar, bisa merasakan salah. Sekarang kilas balik kita sebelum berbatang tubuh. Ketika kita sebelum berbatang tubuh, kita mengenal baik, buruk, benar, salah, apalagi Tuhan, hamba, karena dia mengenal. Nah, itu tempat awal kita, ya lah, dan tempat kembali kita. Nah, setelah kita berlayar di dunia nih, yang itu semula itu kan tahu apa-apa nih, lah jadi tahu apa-apa. Nah, seandainya ini kita mau kembali, tapi kita dengan membawa tahu baik, buruk, benar, apa-apa, kira-kira masuklah ke ranah nih, nggak tahu apa-apa nih. Tentunya kada bisa kalau karena dimensinya ini adalah mutlak atau suci. Sedangkan ini terurai sudah. Ini tasbih, ini tanjih. Semula ini sebuah keadaan tahu aja, nang tahu ilmu tuh ya. Ketika telah jahir sebagai seorang bayi di sini,
Ini ada masih lah di sini. Sudah tak sininya lah. Sudah di sini. Ya lah, sudah dibayi nih. Sudah dibayi. Tapi ketika sudah ganal, ada masih itulah. Sudah terurai. Ada masih lah, ada tapi terurai. Terurainya. Nah, sedangkan hak daripada kul huwallahu ahad harus esa. Harus esanya. Kalau sudah esa, tidak ada baik, tidak ada buruk, tidak ada benar, tidak ada salah, berarti kita harus melampaui dualitas tuh harus dilampaui, harus dikembalikan fitrah awal sebagai keadaan yang awal tadi. Karena ketika kita sampai jatuh hukum Tuhan kepada kita, kitanya itu kita kada kok kesini, pasti itu sudah. Nah, lalu disinilah fungsi ilmu tauhid untuk mendapatkan ma'rifat, artinya mendudukkan tauhid itu pada diri kita, supaya sewaktu kita telah jatuh hukum pada kita, hukum hak itu pada kita, kembali kita bisa ke sini, bisa ke asalnya pulang, sebuah keadaan ketiadaan yang nyata, yaitu ilmu yang sendirinya. Sebelum kita wafat, sebelum jatuh tuh sudah, apalagi bisa sudah maginnya. Karena lalu di situ ada sebuah yang dari si ilmu itu adalah sebuah kesadaran yang murni. Itu ada itu ilmu itu juga sebenarnya. Nah, pelik banapang kalau sudah di jiwa nih Pian. Makanya ini di sini selip dikit aja Pian. Lalu dijadikan satu berata. Berat ini Allah Ta'ala juga ini juga. Nah, lalu pelik loh. Padahal sebenarnya sedikit aja selahnya. Nah, jadi ketika kita nih lah, ini kayak anggaplah ulun sudah lahir. Kan adalah yang tahu itu adalah ada, si ilmu itu ada loh. Nah, waktu kita berpikir kita lah, waktu kita macam-macam ilmu itu ada juga loh. Ada juga loh. Nah, pikiran tuh ada juga loh. Ada juga. Dua sosok tuh. Dua sosok itu. Cuma pikiran itu kan dari ilmu juga kan asalnya. Iya, tapi ia sudah terurai. Yang dimaksud Muhammad sebenarnya harus tunggal. Jadi salah satu-satunya jalan, pikiran harus tenang. Akal harus tenang. Hati harus hening, damai. Rasa pun harus damai. Sekira apa? Ilmu ini sifatnya tuh hening. Keadaannya tuh tentram. Sekira senyawa sekira aja kita tuh kalaunya banyu putih sama banyu putih dicampur kada ada ubah lagi lah. Nah seperti itu Bang. Lalu ketika sudah nangkai itu, hanya ilmu itu haja nang ada lagi. Nah bebulik pulangnya, membulik lagi, barulah manusia tuh dikatakan telah kutiupkan ruh. Arti kutiupkan ruh tuh ilmu ini telah nyata di sini. Beruh bisa dikatakan secara teori beruh. Maka sempurnalah ilmu di sini. Jadi kesempurnaan ilmu itu di sini, yang semula ilmu itu berada pada ketiadaan di sini nyatanya. Sedangkan si jiwa itu adalah ada, masih disebut jiwa lagi kada. Itulah yang disebut ilmu Muhammad atau kesaktian Sang Maha Suci. Lalu orang tuh berpikirlah, ada pikir, tapi pikirnya kerja lagi yang sifatnya itu tercela. Bergelar inya sidik, bergelar
sidik, amanah, fatonah, tablik. Lalu lantaran itu bersih bengaran Muhammad. Nyata pada di sini beruh itu sudah kita kan bengaran Ahmad. Rahasia Muhammad Ahmad di sini, bukan di dalam. Jadi kalau sudah kayak itu bang, nyata di sini. Kadeda lagi ibarat jahir, dada batin kadeda nampak nyata tunggal. Jadi kalau kita boleh katakan siapa yang nyata nih? Si ilmu itu pada diri. Tuhan kah? Bukan. Allah kah? Itu nama. Muhammad kah? Gelarnya itu ilmu lah. Lalu pulang, oh disebut ilmu. Bolehlah itu disebut ilmu kalau sudah satu pada di sini. Ranai, jangan ada penyebutan di situ sempurna. Ini jalan pintas sambilannya. Karena kan yang dulu sudah ada aja keterangan, jadi kau aja apa jurang tuh menata pada diri. Karena dengan ilmu tuh kita menyusun kawa gitu nah. Ini bedanya itu Jeb ya. Bedanya waktu kita hendak melampaui yang terurai itu untuk menuju kepada yang tasbih itu. Kan tanjih itu ketika kita berjiwa tuh terurai. Kita mengenal baik, buruk, jahat, lalu ada penilaian. Dengan orang kita melihat oh nyata baik, oh nyata buruk. Tahu pada diri kita oh baik, padahal tahu pada diri kita oh buruk. Kan ada dua keadaan itu. Mana ada satu lagi. Ketika si ilmu tuh ada kereda penilaian, kereda apa-apa. Ketika itu kita sudah menyatu kebersatuan di sini. Secara yang sebenarnya, tapi inilah yang sulit dicapai orang-orang yang belajar ma'rifat. Sulit ulun di sini aja yang sulitnya. Kesulitan orang di sini. Sedangkan teorinya nyaman, diri kita nih ya Muhammad. Tahu sebenarnya Muhammad itu apa? Bersih, suci. Lalu yang bersih dan suci itu dari awal siapa? Ilmu. Ketika telah jahir ilmu sebagai tubuh bayi suci, kada tahu napa-napa, tapi sudah ganal kita ini tahu apa-apa. Nah, dibulikakan supaya jangan tahu macam-macam tuh. Nah, ketika kita memandang, kita kada boleh ada penilaian. Makan ya makan. Kerjakan apa yang menjadi secara seakan-akan kayak berlaku kayak bergerak sendirinya apa gitu. Nah, yang menyadari itu nah keadaan yang kadeda kawa menyambat, kadeda nilai, itulah kalau bahasa belakang itulah orangnya yang dulu berada di ketiadaan tuh. Sekarang telah nyata ini telah nyata. Kalau ada apa-apa kan inilah ilmu, inilah. Barang siapa yang bertubuh Ahmad, dialah yang ada dirusak dan dihancur. Jadi ilmu tuh batinkah kada? Ilmu tuh jahirkah kada? Nyata nampak dah. Menampak tuh kada ada pandangan jahir, kada ada pandangan batin lagi, kada nampak nih pangna. Nah ini bertembak langsung. Sudah. Tapi syaratnya jangan ada lagi yang namanya yang terurai. Si jiwa kita nih nah itu harus hening bujur-bujur sehingga bisa diperakui oleh ilmu itu unda bahasanya tenang. Kalau nyanu kada ini kayak ini seakan-akan ilmu ini kayak ulun nih bercermin. Nah di bayangan ini kan otomatis secara kada ulun kehendaki timbul serangan sama tuh jiwa tuh kayak itu. Lalu kayak apa sekira ulun nih sebutin enggak? Iya dihancurkan lah si bayang-bayang itu. Lalu nang ada kan kiri ini aja ada. Itu nah. Ya selama orang tuh masih menggunakan pikirannya tentunya pastinya memikirkan dan ingin meyakini Allah Tuhan hamba, aku Tuhan. Kalau sudah mengaji ilmunya
adalah hamba. nah, kan seraba rancu, seraba. Tapi kalau dengan diam, inti dari ilmu itu kali ya misalnya yang diam itulah sebenarnya si ilmu itu, nang diam tuh ilmu itu juga. Nah sekarang ulun simpulkan beratan, apa yang disebut tubuh? Ilmu. Apa yang disebut nyawa? Ilmu. Apa yang disebut jiwa? Ilmu. Apa yang disebut ruh? Ilmu. Apa yang disebut rahasia? Ilmu. Semua ilmu. Lalu ilmu tuh. Lalu yang mana ilmu? Yang mana ilmu? Lalu yang mana cerminnya? Cermin yang menyatakan ilmu itu ada. Akal, pikir, hati, rasa. Lalu kenapa jadi bisa ada? Karena supaya ilmu ini nampak. Yang ada itu ada nampak. Ada nampak. Nah, Berarti semua itu permainan ilmu ya. betul. Nah, amun kada pinandu lawan ilmu kayak mana? Terkecoh kita. Terkecoh, padahal si ilmu ini diri kita. Terkecoh kita. Nah, namun sudah paham nih ya, Pak. Nah, Berarti dunia ini permainan ya. permainan. Permain siapa yang main kan? Ilmu. Nah, lalu siapa ilmu itu? Diri kita. Berarti kita selama ini diri seorang juga yang mempermainkan. Nah setelah kita paham itu, kita kalau menata diri kita sorongan. Hendak mau apa? Nah disitulah orang tuh mau dikatakan merdeka ya. Ada terikat dengan hukum lagi. Woi ini pangungkas ngarang ini. Jarang orang pendari ini. Jarang tuh panggil salah. Ih, kayak bisa orang bener ilmu ini. Tapi inilah sudah kenyataannya sebenarnya. Iya. Karena yang memperegali sekalian semesta ya ilmu itu. Lalu kalau kita dalami ilmu itu siapa? Iya. Kada kawa. Nah, kalau di Kalau Kada ulun kawa. mendalami dengan pikiran, Iya. oh, jangan-jangan itu. Nah, luputlah. lopot lah. Nah, lalu jiwa yang mendurhakai ilmu, karena ilmu si jiwa ini berasal Iya, dari ilmu. Iya. Kalau bahasa tuh kada tahu diri. Iya. Nah, makanya ketika kita lenyap pada jiwa, kita terkungkung di jiwa atau penjara, sama kada tahu diri. Nah, itu aja bedanya. Bedanya dikit aja kalah. Dikit aja. Ibaratnya kalau jiwa itu berkata-kata tuh masih gelisah macam-macam. Kalau ilmu tuh Ranai, biar ibarat biar gelisah. biar gelisahnya dia Nah, ranai lah. Nah, Baju permainannya juga. nah permainannya juga. Cuma kesadaran kita nih tak ke mana, tak ke gelisah. Iya, kayak gelisah. Jangan kesadaran kita tuh. Biar gelisah cuma di permainan jadi santai aja lah, ranai. apa. Jadi yang mana diri kita tuh? Iya, diam tuh. Nah, itulah sir maksud ulun tuh. Ini permainannya juga. Ilmu itu nyata pada diam tuh, bisa bertajalli diam tuh. Makanya kalau bahasa kitab Tuhan nyata pada sir Muhammad yang diam tuh sir. Nah, hendaklah sir itu tuh jangan diandak di dalam, Iya. pun jangan andak di luar. Iya. Ini sudah sir, lalu disebut syariat. Di situ nampak ada ilmu tuh di sini, nah harus nampak sempurna orang tuh. Anu benar. Karena inilah yang disebut rahmatan lil alamin sebagai juru selamat. Iya. Nah, karena ilmu ini yang menuntun, karena ia memiliki nang melihat nang mendengar tuh Anunya ada kesaktiannya. Kalau sudah bicara kesaktian, akal pikir hati rasa ya kalau kesaktiannya hebat benar. Matur beratan apa aja kok diaturnya dengan pandang semuanya. Makanya di situ
Lalu dari mana pikir kita, dari mana akal kita? Oh, ada langit, ada di sini jawabannya. Pasti di otak. Coba Pang, hancur otak nih, semua sel sarafnya hilang. Sel sarafnya ini nih hancur berarti pasti orang tuh kada diingat apa-apa lagi. Ya kan? Nah, lalu yang menyebabkan adanya kehidupan berarti ini. Iya. Karena itu ilmu. Nah, masalahnya kita bisa dikatakan kada taat, kada bisa dikatakan itu sujud, kada dikatakan ibadah, kada dikatakan bertakwa ketika ini terkotori dengan